ongoing thing. Pemirsa, inilah Anju siang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Puluhan warga desa Tanjung Benuang Merangin Jambi masih dirawat di puskesmas dan juga rumah sakit. Dugaan sementara warga keracunan makanan saat menghadiri pernikahan warga desa. 40 warga desa Tanjung Benuang, Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin Jambi masih dirawat di klinik, puskesmas, posko darurat, dan juga rumah sakit. Warga keracunan makanan usai menghadiri pesta pernikahan salah satu warga desa minggu lalu. Saking banyaknya korban berjatuhan, puskesmas rawat inap Tambang Emas terpaksa merawat pasien di lantai. Dengan beralaskan karpet seadanya, beberapa pasien diinfus. Puluhan warga yang menjadi korban keracunan ini mengeluhkan mual, muntah, sering buang air besar, hingga demam tinggi. Kepala Puskesmas Tambang Emas, Dr. Adi, berkoordinasi dengan bidan desa untuk mendirikan posko darurat. Pihaknya juga telah mengambil sampel untuk dicek laboratorium di Jambi untuk mengetahui penyebab keracunan yang dialami warga desa Tanjung Benuang. Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Jambi juga mengirimkan sampel makanan ke Bipom Jambi. Dan memang patut dicurigai, baru curiga Pak ya, ada keracunan walau alam kita nggak tahu. Sampelnya sudah kita ambil. Nah, sampel ini udah mau kita kirim ke Bangko. Nanti dari Bangko nanti akan dikirim lagi ke Jambi. Untuk yang dirawat di puskesmas sekarang lebih kurang udah 22 orang. Usai makan makanan di pesta pernikahan, warga mengaku mual. Aku makan secukupnya, makan nasi, daging, sayur, tempe. Yang ibu makan apa? Ayam. Sayur kacang, entah yang mana, entah kacang itu, entah daging itu nggak tahu. Pusing, mual, mencret ya, macam-macam lah penyakitnya. Hingga saat ini pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat masih menyelidiki penyebab puluhan warga ini keracunan makanan. Untuk mengantisipasi banyaknya jatuh korban keracunan, pihak puskesmas mendirikan posko untuk mengantisipasi timbulnya korban jiwa. Penyebab atau alasan terjadinya keracunan makanan biasanya adalah kontaminasi makanan yang dikonsumsi. Menyantap makanan yang tidak steril adalah penyebab utama keracunan makanan. Makanan tidak steril biasanya karena cara mengolah, memasak, dan menyiapkannya tidak benar. Sedangkan penyebab utamanya adalah karena kontaminasi organisme yang terkandung dalam makanan yang kamu konsumsi seperti bakteri, virus, dan patogen. Bakteri merupakan penyebab paling umum terjadinya keracunan makanan. Beberapa bakteri yang ancap menyebabkan keracunan makanan adalah E. coli, Listeria, dan Salmonella. Menurut CDC, diperkirakan 1 juta kasus keracunan makanan disebabkan oleh infeksi Salmonella setiap tahunnya. Parasit, Toxoplasma, umumnya ditemukan pada kotoran kucing, adalah parasit yang paling sering terjadi pada keracunan makanan. Keracunan karena parasit tidak menunjukkan tanda dan gejala. Namun, orang yang memiliki sistem imun yang lemah dan wanita hamil dapat beresiko mengalami efek samping yang serius jika parasit hinggap di usus. Virus, keracunan makanan juga dapat disebabkan oleh virus, sedangkan kontaminasi virus pada makanan yang paling serius adalah virus hepatitis A, tanda dan gejala keracunan makanan. Misalnya, saat kamu terkontaminasi bakteri Salmonella, gejala baru akan muncul 2-5 hari setelah mengonsumsi makanan tersebut. Melansir headline.com, beberapa tanda dan gejala keracunan makanan yang umumnya adalah mual dan muntah, diare, perut nyeri dan kram biasanya dalam 12-72 jam setelah makan, dan pusing atau sakit kepala. Keracunan juga bisa menimbulkan gejala lainnya seperti demam, sesak nafas, sakit otot, hingga rasa lemas dan lelah tanpa alasan jelas.
Sedangkan gejala keracunan makanan yang berpotensi mengancam jiwa diantaranya seperti diare berhari, demam tinggi, kesulitan melihat atau berbicara, dehidrasi berat, mulut kering, buang air kecil tidak ada air seni, dan kesulitan menahan cairan. Berikut cara memberikan pertolongan pertama keracunan makanan yang benar. Cara menanggulangi keracunan makanan mesti disesuaikan dengan penyebabnya. Beda kontaminasi, beda pula cara penanganannya. Berikut adalah prinsip umum cara melakukan pertolongan pertama keracunan makanan yang dapat kamu lakukan sendiri di rumah sebelum mendapat pertolongan medis. Banyak-banyak minum air putih sebagai pencegah dehidrasi. Bisa juga ditambah dengan minum oralit, larutan garam dan gula. Konsumsi minuman berelektrolit tinggi dapat membantu dengan ini. Selain itu, jus buah dan air kelapa dapat memulihkan karbohidrat dan membantu dengan kelelahan. Hindari kafein yang dapat mengiritasi saluran pencernaan. Konsumsi obat anti diare untuk memadatkan feses sekaligus penyerap racun dalam usus. Konsumsi cemilan yang padat seperti biskuit, sereal kering secara perlahan sampai kamu bisa kembali mengonsumsi